Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yulia Raslina dengan NPM 2478265 dari Prodi Teknologi Informasi Internet, jurusan Teknologi Informasi. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai lab modul 1.6 1.6.2. Oke, dari sini kita akan lab konfigurasi basic router setting. Nah, jadi kita masuk di sini sudah masuk dalam paket tracernya. Dan sini juga saya sudah menyambungkan kabel-kabelnya. Nah, jadi pada lab ini kita tuh akan membuat sebuah topologi di mana PCA menyambung ke switch 1 dan dari switch 1 menyambung ke router 1 dan dari router 1 menyambung ke server. Oke, ini adalah addressing table. Kita agak ini dulu biar mudah. Nah, jadi untuk object type itu kita akan set up the topology and initial device. Jadi kita akan set topologinya dan inisiasi device-nya. Lalu kita akan konfigurasi device dan verifikasi koneksi. Jadi kita akan konfigurasi device yang digunakan dan kita akan cek koneksinya. Lalu untuk device router information kita akan cek informasi dari routernya. Nah, oke, kita lanjut ke instruksi. Oke, jadi pada instruksi pertama kita ini akan menyiapkan topologi dan inisiasi perangkatnya. Nah, jadi di sini kita diminta untuk yang saya bilang tadi, di sini sudah menyambungkan kabel-kabelnya, di mana untuk yang pertama itu kabel konsol itu dicolokkan di port RS3232 dan disambungkan ke router pada port konsolnya karena kita menggunakan kabel konsol. Lalu kita menyambungkan lagi dari PC ke switchnya seperti pada topologinya, yaitu menggunakan kabel strike dari itu di PC itu pada port plus Ethernet 0 dan pada switchnya itu plus Ethernet 0/6. Dan untuk dari switch ke routernya yaitu kita menggunakan kabel strike juga, yaitu pada port plus Ethernet 0/5 ke giga Ethernet port 0/0/1. Nah, lalu untuk dari router ke servernya itu menggunakan kabel cross, yaitu dari pada router itu dari port giga Ethernet 0/0/0 dan pada servernya itu di port pas Ethernet 0. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi device dan verifikasi koneksinya. Oke. Di PCA kita kita belum menghidupkan semua PC ini ya, perangkatnya belum kita hidupkan terlebih dahulu. Oke ya, sudah semua perangkatnya. Kita ke desktop, kita ke konfigurasi static. Selanjutnya copy ini cek static. Oh, lupa lagi di sini. Kita akan setting IP terlebih dahulu. Sini 6. Aduh. Lagi. Oke, sudah. Kita cek resultnya dulu.
Ini kita sudah bahas saja. Oke, IPA sudah clear, routernya baru belum, power routing juga belum, servernya juga belum. Oke, kita lanjut ke servernya terlebih dahulu. Oke, nah servernya lagi. Sekarang kita ke servernya, ke desktop, ke nya bisa di Control V, kita copy, copy, 64 Oke, kita cek resultnya dulu. Kondisi aman, bagian server kita sudah, kita close. Lalu kita ke bagian konfigurasi interface-nya udah, subnet box-nya udah. Oke, kita akan konfigurasi. Pada step dulu kita akan konfigurasi routernya. Nah, di sini kita akan konfigurasi console the router, enable privileged access-nya. Lalu kita akan enter konfigurasi modenya. Kita akan kasih nama routernya. Lalu kita akan masukkan IP domain. Jadi IP domainnya cncalab.com dan enkripsi plain text passwordnya. Kita akan konfigurasi sistemnya dengan 12 karakter password. Lalu kita akan konfigurasi username SSH-nya dan password SSH-nya. Kita akan generate a set crypto case with crypto case RSA-nya. Lalu kita akan bikin password untuk privilege access-nya. Kita akan bikin password untuk console password-nya. Kita akan bikin password untuk client VTY-nya. Lalu kita akan create banner mode-nya, lalu kita akan enable IPv6 routing-nya, dan kita akan konfigurasi three interface, the router, the IPv6 informasi from addressing table above. Jadi kita akan konfigurasi untuk IPv4 dan IPv6-nya. Kita akan route sold allow VT-nya, lalu kita akan set clock on the routernya, kita akan set waktu routernya, lalu kita akan save semuanya dengan copy running config. Oke, kita bisa mulai dari karena perintahnya lumayan banyak. Oke, kita kliknya dulu. Nah, sini saya membuat catatan agar memudahkan. Kita mulai di sini dulu. Oke, kita ke untuk memudahkan. Nah, lalu kita crypto RSA-nya. Nah, ini kita masukkan 1024. Oke. Lalu kita enable secret dulu. Ini adalah bagian untuk access privilege-nya. Nah, kita setting client console-nya. Lalu kita bikin password untuk client console-nya. Lalu kita access out.
mungkin Oke, sekarang kita setting line PTY-nya. Lalu kita transport input SSH-nya ini untuk kita login di agar kita tuh bisa berjalan di SSH dari jarak jauh. Makanya oleh sebab itu kita menggunakan line VTY-nya. Oke, kita exit dulu. Nah, kita sekarang akan setting IP V6, IPv4 dan IPv6-nya. Oke. Prosesnya panjang. Nah, ini kita tadi kita sudah setting di IP defaultnya, lalu kita sudah setting di IPv6-nya, dan ini pada deskripsinya ini untuk connect ke PCB-nya. Kita hidupkan portnya, lalu kita exit. Nah, kita lanjut ke bagian interface-nya. Interface Giga Ethernet 0/1-nya, karena yang /00 tadi sudah. Kok langsung lagi kok? Oke, kita masukkan deskripsinya untuk connect to S1. Oke, kita aktifkan portnya. Kita exit. Nah, kita atur interface loopback-nya. Oke, enter. Lucu. Lalu kita import deskripsinya, kita aktifkan portnya, exit. Nah, kita login. Nah, tadi kita sudah konfigurasi untuk di Giga Ethernet 0/0/0, lalu kita sudah konfigurasi juga untuk di Giga Ethernet 0/0/1, dan juga sudah konfigurasi di loopbacks-nya. Oke, sekarang kita kita setting
clock atau waktu untuk ini kita menggunakan clock jam berapa ini? 9.00.0015 poin valid. Kenapa nggak bisa? Oh, kurang set and pikat. Coba set 09.0. Oh, kita menggunakan titik 2 ternyata. 2 02 2 00 15 0 Oke, coba cek sudah 94. Banyak kurang. Di routernya kurang. IP addressnya masih belum yang di yang di sini PCIP sini belum di apa tadi 01. Kita coba cek dulu 01. Oh iya, ternyata kita belum ada. Oke, kita coba masukkan dulu ke terminal. Oh, nggak bisa ya. Oke, kita masuk saja. Ya Tuhan. Aduh, kita masuk sini, kita close dulu. Kita ambil di sini. Terusnya Oke, sudah 95. Lalu yang perlu disetting lagi di bagian default gateway, IP address sama subnet nodes-nya. Oke. Kita close dulu. Server ini. Oke. Statis. Semua 108.0.1 enter 9.8.1.
Oke, sudah 100 untuk hasilnya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika banyak kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.